Tan Malaka adalah sosok pejuang berpemikiran brilian yang menjadi acuan dan inspirasi banyak tokoh bangsa lainnya. Salah satunya adalah Bung Karno. Pria bernama lengkap Ibrahim Datuk Sutan Malaka ini punya banyak pemikiran menarik sekaligus berkontribusi pada gagasan kebangsaan Indonesia. Beruntung hingga saat ini generasi penerus bangsa masih bisa mempelajari gagasan maupun pemikirannya melalui berbagai karya tulis terbaik Tan Malaka yang pernah ada. Dalam catatan sejarah, kisah hidup pria kelahiran Sumatera Barat 2 Juni 1897 ini penuh kisah semangat dan pilu. Mulai dari memperjuangkan kemerdekaan lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara di forum internasional, konflik dengan Partai Komunis Indonesia, hingga pengalamannya keluar masuk penjara. Satu kisah yang paling menyedihkan adalah sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam pengusiran dan pengasingan di luar negeri, bahkan hingga dimusuhi bangsanya sendiri. Tan Malaka itu adalah salah satu pejuang atau pahlawan nasional, juga sosok pemikir dan sosok yang menginspirasi para tokoh seperti Bung Karno. Jadi ya itu hebatnya Tan Malaka. Tan Malaka menurut aku dia memperjuangkan kemerdekaan itu melalui gaya dia yang berbicara yang sangat lantang di berbagai forum, kalau nggak salah gitu deh. Jadi dia mahir menulis dan berbicara gitu. Apa tugasnya Tan Malaka waktu itu? Membantu perjuangan rakyat-rakyat yang masih di dalam penjajahan dan pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Juga tetap punya perhatian terhadap Indonesia. Dia menulis brosur menuju Republik Indonesia. Brosur ini diyakini sebagai pemikiran paling awal terhadap bentuk tatanan negara Indonesia. Jadi kan waktu itu kita mau jadi apa nih, mau jadi kerajaan, mau jadi apa. Nah dia sudah bilang dari awal harus jadi republik. Nah, jadi dialah bapak republik dikenalnya karena dia orang yang paling awal melontarkan ide bahwa Indonesia harus menjadi republik. Sebagai salah satu pejuang revolusioner beraliran kiri nasionalis, ia pernah aktif di Partai Komunis Indonesia dan menjabat Wakil Komintern Asia yang berkedudukan di Kanton Cina. Pendiri Partai Murba ini kemudian ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963. Namun sayang, pada era pemerintahan Soeharto, nama Tan Malaka terkesan dilupakan atau bahkan sengaja dibedakan dengan pahlawan nasional lainnya. Harusnya nggak dilupakan ya, semua yang berjuang untuk Indonesia ini harus kita ingat terus dan kita banggakan lah. Walaupun ya mungkin dulunya dia bukan ikut berperang atau apa, tapi dia kan salah satu orang yang ikut memperjuangkan. Sangat disayangkan lah pejuang kemerdekaan Indonesia bisa dilupakan. Aduh, sangat disayangkan ya, soalnya Tan Malaka kan adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia ya. Ya Tan Malaka itu sama seperti tokoh kiri lain, nasibnya sama. Jadi cara pandang kita terhadap sejarah gerakan kiri di Indonesia itu sangat terpengaruh oleh narasi sejarah komunisme yang dihasilkan pada masa Orde Baru akibat peristiwa 65. Jadi setelah peristiwa 65 itu kita jadi nggak punya keseimbangan lagi di dalam memandang sejarah gerakan kiri. Tan Malaka ada di situ tahun 20-an. Padahal orang-orang seperti Tan Malaka, orang-orang segenerasinya itu banyak sekali yang memiliki peran. Dan yang kedua, stigma PKI itu kan masih melekat erat. Ya kan? Tan Malaka memang keluar dari PKI karena dia nggak setuju terhadap pemberontakan PKI melawan pemerintah kolonial Belanda tahun 26. Dia menyatakan ketidaksetujuan dan dia keluar. Jadi dia memang bukan PKI lagi. Bahwa dia seorang komunis mungkin ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh kiri khususnya pada masa pergerakan tidak mendapatkan tempat di sejarah kita. Salah satunya Tan Malaka karena ada stigma tadi.
apa yang menjadi kendala atau memang ada yang ditutupi? Penyebab kematian dan keberadaan makam Tan Malaka menjadi polemik 30 tahun lamanya. Kisahnya bak hilang ditelan bumi dan tak tentu rimbanya sejak bulan Februari tahun 1949. Namun seiring berjalannya waktu, misteri akhirnya terkuak menyusul pembongkaran makam yang diduga berisi jasad Tan Malaka di desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kediri, Jawa Timur. Disimpulkan, Tan Malaka ditembak mati pada 21 Februari 1949 atas perintah Letda Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Ada beberapa yang sangat penting karena mereka menuju kepada tempat-tempat yang mungkin berisi mayat Tan Malaka. Dan saya waktu itu sudah jelas untuk saya bahwa Tan Malaka ditembak mati. Kapan, oleh siapa, dan tapi belum tentu di mana kuburannya persis. Mengungkap misteri kematian Tan Malaka memang tak semudah membalikan telapak tangan. Diakui Hari, saat melakukan penelitian, ia dihadapkan dengan berbagai versi cerita. Sedikitnya ada 5 versi beredar di balik kematian Che Guevara Indonesia ini. Tak bermaksud merubah sejarah, tim selebritas yang bersama pakar retrokognisi Anggra Putri Tania coba mereview lagi kisah di masa lalu. Seperti apa sebenarnya? Sebenarnya penyebab Tan Malaka dibunuh ini adalah karena fitnah ya. Jadi Tan Malaka ini korban fitnahan dari orang-orang yang memfitnah bahwa Tan Malaka mengganggu pemerintahan Pak Soekarno. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya Pak Soekarno sendiri juga sangat menerima ya gagasan dan idenya dari Tan Malaka. Tetapi ada pihak lain yang ingin menyingkirkan Tan Malaka untuk diganti oleh pihak si pemberontak itu. Banyak sekali yang bilang bahwa Tan Malaka itu ingin menggantikan Presiden Soekarno. Bahwa Tan Malaka itu ingin menjadi presiden, padahal bukan seperti itu. Tetapi Tan Malaka itu justru ingin membantu Presiden Soekarno beserta Pak Hatta untuk bisa lebih memperbaiki kemerdekaan Indonesia dengan gagasan dan idenya. Tetapi ada sebelah pihak yang memang tidak menerima gagasannya dari Tan Malaka. Akhirnya orang-orang yang di bawahnya ini menjadi provokator dan bilang bahwa Tan Malaka adalah seorang pemberontak atau komunis. Karena pada saat Tan Malaka dieksekusi mati oleh Letda Sukoco beserta anggota-anggotanya, Tan Malaka itu sebenarnya disembunyikan. Jadi yang bukan dikarungi, yang ditutup mukanya itu sebenarnya itu bukan Tan Malaka. Jadi saat dieksekusi mati itu adalah orang lain. Tapi Letda Sukoco beserta anggota-anggotanya itu menyampaikan bahwa itu adalah Tan Malaka yang dieksekusi mati. Kalau untuk yang saya lihat, Tan Malaka itu bisa dikatakan stilem, bukan meninggal. Jadi sampai sekarang pun juga tidak akan pernah ada yang bisa menemukan jasadnya Tan Malaka. Begitu juga makamnya. Jadi bisa dikatakan moksa gitu. Untuk membuktikan apakah jasad yang dimakamkan di Selopanggung itu adalah Tan Malaka, sekelompok dokter ahli forensik dari Universitas Indonesia telah mengambil sampel DNA dari keluarga untuk dicocokkan dengan DNA jasad yang ada di makam. Namun sayang, hingga hari ini hasilnya belum bisa dipastikan cocok 100%, lantaran gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh ke kampung halaman. Pihak keluarga besar akhirnya memutuskan untuk memulangkannya secara simbolis dengan membuat tanah dari perkuburan. Lantas apakah benar makam yang diduga berisi jasad Tan Malaka itu merupakan tempat peristirahatan terakhir Bapak Republik Indonesia? Makam yang di Kediri, yang saya lihat sih itu sebenarnya bukan makam Tan Malaka ya. Untuk semua masyarakat yang beranggapan bahwa Tan Malaka itu adalah komunis atau pemberontak, sebenarnya bukan. Justru Tan Malaka itu adalah seorang pemikir hebat, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga bisa dikatakan pahlawan nasional.
Kenapa bisa dikatakan pahlawan nasional? Karena beliau sebenarnya ikut di belakangnya Pak Soekarno untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk bisa lebih baik. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya merubah sejarah yang ada, tetapi di sini saya hanya ingin meluruskan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi pada intinya Tan Malaka adalah seorang sosok pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga pahlawan nasional.